Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, atau bahkan malam bagi teman-teman yang sedang belajar mengenai profesi kependidikan. Baik, teman-teman, kali ini kita akan mempelajari konsep dasar dari profesi kependidikan. Nah, pada pertemuan kali ini nanti goals kita adalah untuk memahami pengertian dari profesi kependidikan ya. Dalam hal ini kita akan membahas tentang guru dan pendidik, kemudian juga mengenai profesi dan profesionalisme. Profesionalisme itu nanti akan kita bahas. Kemudian ada juga dasar-dasar hukum yang memayungi profesi kependidikan ini yang nantinya akan menjadi profesi masa depan Anda sekalian. Nah, baik, kita awali dengan latar belakang dari profesi kependidikan. Apa sih asal-usulnya? Awalnya bagaimana kok bisa muncul profesi di bidang kependidikan ini? Jadi kalau secara umum itu kita bagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama karena sifat naluriah manusia. Nah, sifat naluriah manusia ini, jadi secara naluriah manusia ini memiliki dorongan untuk terus belajar demi mencapai suatu kesempurnaan dan kebahagiaan hidup. Jadi kalau kita telaah lagi bahwa manusia ini adalah makhluk yang tertinggi derajatnya, sehingga dia punya cipta, rasa, dan karsa. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lain ya. Maka dengan kepemilikannya ini, manusia memiliki keinginan untuk berbagi ilmu pengetahuan, karena dia punya keinginan atau secara naluri mereka akan belajar ya, terus belajar sampai mendapatkan satu titik puncak atau tertentu dari hasil pencapaian pembelajarannya itu. Oke, ini yang pertama ya, itu secara naluriah. Dan kemudian kalau dia sudah berpengetahuan yang sangat banyak, otomatis manusia ini akan menyampaikan pengetahuannya atau pengalamannya kepada orang lain. Ini naluriah ya. Maka kalau kita sering lihat orang-orang yang banyak ilmu, banyak pengalaman, itu cenderung banyak berbicara, karena secara naluri mereka ingin menyampaikan pengetahuannya kepada orang lain. Ini naluriah. Kemudian yang kedua, dilatar belakangi oleh fungsi dan manfaat dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi kalau orang-orang dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, kemudian dia ada di kondisi memahami fungsi keilmuannya, maka otomatis dia akan mengajarkan juga kepada orang lain, sehingga orang lain juga mendapatkan manfaat yang sama dengan dirinya, gitu ya. Misalnya kita punya keahlian atau keterampilan dalam mengoperasikan gadget ya, misalnya, atau menggunakan media sosial. Kemudian kita melihat nih teman kita atau orang lain gagap teknologi. Maka secara naluri kita rasanya pengen ngajarin, gini loh caranya, ini loh caranya, seperti ini, sehingga teman kita ini juga bisa merasakan kebermanfaatan yang sama seperti kita. Jadi kita bisa sharing atau berbagi rasanya memanfaatkan ilmu pengetahuan. Nah, ini semakin orang menguasai suatu ilmu pengetahuan, maka dia juga diiringi dengan rasa ingin berbagi manfaat bersama-sama. Kemudian yang ketiga, dilatar belakangi oleh fungsi tugas berkarya. Ini dimaknai bahwa manusia ini hidup untuk menjalankan tugas dari Tuhan, termasuk salah satunya menyampaikan ilmu, gitu ya. Sehingga menjadi seorang guru ini kita anggap atau dianggap
oleh masyarakat merupakan tugas yang sangat mulia untuk melakukan pembimbingan kepada anak-anak sehingga bisa mencapai suatu kedewasaan dan kemandirian. Ya, secara umum seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke profesi ya. Nah, profesi itu berasal, asal usul katanya ya, asal usul katanya dari bahasa Inggris profes gitu ya. Kalau di bahasa Yunani ini tulisannya Yunani. Siapa yang bisa baca? Tolong saya dibantu ya. Kalau tadi saya sempat belajar pakai Google Voice, ini dibacanya Evangelia kalau tidak salah ya. Dan maknanya baik profes maupun evangelia ini maknanya adalah janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Jadi kalau kita sudah dikatakan profesi, oh ini adalah profesinya, maka dia sudah punya komitmen atau wajib dilaksanakan secara terus-menerus ya. Nah, selain itu, profesi secara umum ya kita definisikan sebagai suatu pekerjaan yang butuh pelatihan dan penguasaan terhadap pengetahuan khusus. Jadi kita harus punya satu bidang keilmuan khusus sehingga kita bisa disebut sebagai suatu profesi. Jadi bukan pengetahuan umum atau dasar atau basic, tetapi biasanya advance. Nah, karakteristiknya profesi, jadi profesi ini punya karakteristik ya. Kapan dia disebut sebagai profesi? Yang pertama, keterampilannya didasarkan pengetahuan teoritis. Jadi diasumsikan ya, seorang profesional ini punya pengetahuan teoritis yang ekstensif, atau artinya dia pemahaman teorinya bagus gitu ya, tinggi, ahli gitu. Dan punya keterampilan yang didasarkan oleh pengetahuan tersebut sehingga dia bisa diterapkan dalam praktek. Jadi dia punya pengetahuan secara teori, kemudian nanti dia akan bisa praktekkan juga. Kemudian yang kedua, dia memiliki asosiasi profesional. Nah, profesi-profesi yang ada sekarang ini biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya. Jadi kita sebutnya sebagai asosiasi profesi yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya. Nah, jadi kalau kita mau daftar menjadi anggota asosiasi ini biasanya ada syarat-syarat tertentu. Nah, kalau di guru, asosiasi guru terbesar di Indonesia itu PGRI ya teman-teman ya, Persatuan Guru Republik Indonesia. Meskipun dalam lingkup-lingkup yang lebih kecil juga kita temui banyak asosiasi profesi guru yang lain. Kemudian lagi karakteristik profesi, dia melakukan atau mengalami atau melewati proses pendidikan yang ekstensif, artinya proses pendidikannya lebih panjang ya. Nah, profesi yang prestisius itu biasanya perlu pendidikan yang lebih lama di tingkat pendidikan tinggi. Jadi kayak kalau misalkan seperti dokter gitu ya, dia ada dokter spesialis. Dan ini jenjang pendidikannya jauh lebih lama atau lebih lama dan lebih tinggi tingkatannya dibandingkan yang lain ya. Dia harus sarjana kedokteran dulu, kemudian harus internship, ambil spesialisasi, dan mungkin juga perlu mengambil sertifikasi yang lain untuk bisa membuka praktek. Nah, inilah yang disebut pendidikan yang ekstensif. Kalau di keguruan itu ada pendidikan keguruan yang dulu kita sebut sebagai akta mengajar. Jadi dia ada tambahan waktu untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi gitu ya. Kemudian uji kompetensi. Jadi sebelum memasuki organisasi profesional biasanya ada persyaratan lulus tes dulu gitu ya. Seperti misalnya kalau di keguruan,
Sebelum Anda disebut sebagai guru profesional yang tersertifikasi, maka kita harus melalui yang namanya UKG, uji kompetensi guru, atau ya UKG ya sebutannya kalau di keguruan. Kemudian juga ada pelatihan institusional. Ini selain ujian ya, selain uji kompetensi tadi, biasanya juga pelatihan institusional ini disyaratkan sebagai calon profesional. Jadi kalau di keguruan itu pelatihan institusional ini seperti magang atau PPL ya. Nah, itu juga kita lakukan karena kita harus bisa praktik secara langsung menerapkan keilmuan teoritis menjadi praktek ya, itu ya. Oke, kemudian juga ada lisensi. Nah, profesi itu biasanya dia bisa diproses menjadi suatu sertifikasi sehingga yang dapat sertifikasi ini hanya yang berlisensi, biasanya begitu ya. Nah, lisensi ini teman-teman bisa dapatkan dari PPG. PPG itu pendidikan profesi guru, jadi dia terlisensi sebagai profesional, guru profesional. Di dalam kegiatan PPG juga ada magangnya ya, sekitar 6 bulan. Selain PPG juga mungkin ada PLPG ya. PLPG itu kalau sekarang sebutannya PPG dalam jabatan, daljab. Nah, ini beberapa cara kita untuk mendapatkan lisensi. Kemudian otonomi kerja. Kalau profesi itu cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan mereka dari intervensi luar. Jadi tidak ada intervensi dari luar kalau otonomi kerjanya. Kemudian ada kode etik. Di setiap profesi ada kode etiknya masing-masing. Kalau kita ada kode etik guru. Di kedokteran juga ada sendiri kode etik kedokteran dan juga profesi-profesi yang lain. Kemudian ada lagi status dan imbalan yang tinggi. Nah, kalau yang ini sebetulnya relatif sekali ya, tetapi pada umumnya profesi-profesi yang sukses ya biasanya meraih status yang tinggi, kemudian prestis yang bagus di masyarakat, sehingga imbasnya mereka memperoleh imbalan yang layak atau yang tinggi. Dan ini disebabkan atau akibat dari pengakuan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh profesional. Jadi misalnya dokter spesialis itu biasanya jauh lebih mahal gitu ya. Ini sebagai suatu pengakuan terhadap profesi tersebut. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kalau tadi kita ngomongin tentang karakter profesi, nah orangnya namanya profesional gitu ya. Seseorang yang profesional adalah seseorang yang menjalankan profesinya secara benar dan melakukan menurut etika dan sikap-sikap profesional. Jadi kalau orang-orang yang sudah profesional nih, dia sudah mengikuti atau sudah menerapkan 4 sikap ini minimal ya. Yang pertama punya komitmen yang tinggi. Kemudian yang kedua tanggung jawab. Yang ketiga berpikir sistematis, dan yang keempat menguasai materi. Jadi kita disebut profesional kalau kita sudah bisa menerapkan keempat sikap-sikap profesional ini secara sadar. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Dari tadi kita ngobrol tentang profesi, profesional. Nah, sekarang di sini muncul 3 kosakata yang memuat profesi dan profesional ya. Yang pertama ada profesionalisme, kemudian yang kedua ada profesionalitas, dan ada profesionalisasi. Hanya beda di akhiran ya. Yang pertama akhiran isme, akhirannya isme, profesionalisme. Jadi ini adalah komitmen dari para anggota profesi untuk meningkatkan kemampuannya secara terus-menerus. Jadi profesionalisme ini sebutan sebagai untuk sikap mental ya, sikap mental dalam bentuk komitmen.
Jadi kalau misalnya dalam bekerja, setiap manusia itu kan pasti dituntut untuk punya profesionalisme ya dalam bekerja. Karena di dalamnya terkandung, kalau profesionalisme itu mengandung kepiawaian atau keahlian dalam mengoptimalkan ilmu pengetahuan, keterampilan, waktu, tenaga, sumber daya, serta strategi-strategi pencapaian untuk mencapai tujuan atau sehingga bisa memuaskan setiap bagian atau elemen. Profesionalisme. Selanjutnya yang kedua, profesionalitas. Nah, ini beda di belakangnya ya. Kalau profesionalitas ini adalah kualitas sikap para anggota terhadap profesinya atau tingkat pengetahuannya dalam melaksanakan tugas. Jadi misalnya profesionalitasnya terjaga hingga kini, berarti sikap kualitas profesionalnya masih terjaga hingga sekarang. Kemudian profesionalisasi. Nah, kalau di Inggris kan itu professionalization. Belakangnya kita ganti dengan ization ya. Nah, artinya adalah kemampuan profesional atau dimaknai sebagai proses pendidikan dan latihan yang biasanya berlangsung lama dan intensif ya, dan dia mencakup dua dimensi, yaitu peningkatan status dan peningkatan pelatihan. Ini profesionalisasi. Nah, kemudian selain ketiga kata-kata tadi yang sangat-sangat mirip dan identik, kita juga ada nih pekerjaan, profesi, profesional. Ada bedanya enggak? Dan pula guru dan pendidik. Oke, sekarang kita coba satu-satu ya. Kalau pekerjaan, teman-teman, pekerjaan itu adalah suatu usaha sadar ya, suatu usaha sadar seseorang untuk mendapatkan upah atau imbalan demi bertahan hidup, itu pekerjaan. Kemudian profesi itu adalah pekerjaan yang ditekuni dengan menerapkan sikap-sikap profesi seperti yang tadi di awal ya, yang dilakukan dengan penuh komitmen, tanggung jawab, dan terus-menerus. Itu namanya profesi, sudah dilakukan secara terus-menerus dan konsisten. Itu profesi. Kemudian mengerucut lagi ke profesional. Nah, seseorang yang sudah menggeluti suatu profesi tertentu, dia bisa menjadi seorang profesional dengan ciri-ciri seperti yang tadi sudah kita sebutkan di atas ya. Profesional itu punya tingkat pendidikannya lebih tinggi, ada 4 sikap-sikap, etika, dan ciri-ciri dari seseorang yang profesional. Jadi kalau misalnya kita buat dalam bentuk diagram Venn, itu ini ada pekerjaan, kemudian pekerjaan itu bagian dari kita kebalik ya. Jadi di dalam pekerjaan itu ada profesi, kemudian di dalam profesi itu ada profesional. Oke, bentar, ini saya hapus dulu. Jadi ada ini pekerjaan. Di dalam pekerjaan itu ada profesi. Profesi itu pekerjaan yang digeluti terus-menerus. Kemudian di dalam profesi itu ada yang profesional. Nah, ini kalau kita bentuk dalam diagram Venn ya. Jadi profesional itu adalah pekerjaan, bagian dari pekerjaan dan juga bagian dari profesi atau profesional. Sekarang kita ke bawah nih. Apa bedanya guru dan pendidik, teman-teman? Mana yang lebih luas? Mana yang subset? Mana yang universe-nya? Jadi kalau kita lihat dari kata-katanya ya, pendidik itu adalah seseorang yang menyampaikan ilmu atau mendidik atau membimbing atau melatih, itu boleh ya. Jadi itu mendidik. Nah, sedangkan guru sendiri itu adalah definisi pendidik dalam lingkup yang sempit, karena lingkupnya adalah lingkup kelas. Jadi guru itu adalah pendidik yang punya keahlian mengelola kelas. Jadi pendidik itu lebih luas ya, teman-teman. Pendidik, kemudian di dalam pendidik itu ada guru.
Mungkin pendidik yang lain juga ada ya, mentor, coach, trainer, itu juga pendidik. Konsultan itu juga pendidik juga, tapi dengan caranya masing-masing. Tetapi kalau guru itu adalah pendidik yang khusus spesialisasinya adalah di kelas, di ruang-ruang kelas. Kalau sekarang ini ada kelas-kelas maya gitu ya, tidak hanya ruang-ruang kelas nyata. Oke, kita lanjutkan kembali dengan kualifikasi profesional. Nah, teman-teman, sebagai seorang tenaga pendidik ya, ini guru itu wajib punya keahlian khusus di bidang akademik karena kita berkecimpung di sana. Dan keahlian khusus ini bisa memudahkan guru untuk menjalankan fungsi tugasnya dengan baik. Nah, ini kalau secara umum dirangkum ya, kualifikasinya antara lain dia harus kompeten dalam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu ya sesuai bidangnya gitu ya. Nah, sesuai bidangnya. Kalau kita bidangnya guru matematika, maka kita juga harus kompeten di bidang matematika. Kemudian ada kredibilitas moral. Ini adalah profesional guru ya. Ini kalau di dalam bahasa Jawa itu guru itu digugulan ditiru. Wah, ini kredibilitas moral sekali ya. Maka kita harus bisa betul-betul menjaga diri, menjaga sikap, karena kita ada banyak hal yang dipertaruhkan sebagai seorang guru. Kemudian juga ada dedikasi dalam menjalankan tugas. Dalam bertugas ya, teman-teman profesional guru itu perlu dedikasi yang sangat tinggi, teman-teman. Karena pilihan profesi ini datangnya dari hati, datangnya dari kesadaran yang penuh sehingga bisa dilaksanakan secara loyal dan disiplin. Nah, kemudian juga kualifikasi profesional guru ada lagi yaitu kematangan jiwa atau kedewasaan. Nah, ini dalam menyikapi atau memaknai proses proses pembelajaran. Kita memerlukan kematangan jiwa dan juga kedewasaan. Nanti bagaimana kita bersikap terhadap siswa dan lain-lain. Kemudian ada juga keterampilan teknis mengajar. Nah, kalau yang ini lebih ke teknisnya, teman-teman. Teknis mengajar itu termasuk di dalamnya ada strateginya bagaimana, metodenya bagaimana, pendekatan, media, taktik, model, dan seterusnya ya. Ini teknis-teknis mengajar yang perlu kita kuasai untuk menjadi seorang profesional. Dan yang terakhir dan tidak boleh dilupakan bahwa seorang guru profesional itu harus punya kemampuan untuk membangkitkan etos dan motivasi anak didik. Jadi kita harus bisa memberikan sentuhan-sentuhan jiwa ya untuk mereka supaya mereka terketuk dan menjadi termotivasi atau meningkatkan keinginan untuk anak-anak ini terus belajar. Itu adalah tugas penting yang harus dilakukan secara langsung oleh guru dan sekarang ini belum ada teknologi yang bisa menggantikannya ya. Maka ini penting sekali untuk kita sebagai guru pertahankan kemampuan ini. Karena satu-satunya hal yang tidak bisa dilakukan teknologi ya ini ya. Gitu ya. Oke, kemudian sudah kita bicara panjang tentang profesi guru. Sekarang ini ada beberapa dasar hukum profesi pendidik ya. Profesi pendidik ini disebutkan di beberapa undang-undang. Yang pertama di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini tentang Sisdiknas ya. Di situ mencakup banyak sekali sistem pendidikan nasional dan salah satunya itu menjelaskan tentang pendidik. Nah, pendidik ini ada di pasal 42 ayat 1 bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani rohani, dan mampu mewujudkan pendidikan nasional. Jadi sebetulnya teman-teman ini ada banyak sih undang-undang yang mendasari profesi guru, tapi isinya itu sama. Coba nanti kita amati ya. Selain di undang-undang tadi ada juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu tentang guru dan dosen, tepatnya di pasal 8, 9, 10. Coba kita lihat. Pasal 8 itu kualifikasi akademik. Loh, ini sama lagi kan?
intinya itu sama. Jadi ada kualifikasinya, kemudian ada sehat jasmani rohaninya, ada juga kan di sini. Kemudian mewujudkan tujuan pendidikan nasional juga. Lagi di pasal 9, kualifikasi akademiknya ini dijelaskan. Jadi bahwa kualifikasi akademik minimal adalah program sarjana atau diploma 4. Dan nomor 10, kompetensi pendidiknya dijelaskan, yaitu meliputi 4 kompetensi: pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Ini bisa kita dapatkan di pendidikan profesi, pendidikan keguruan gitu juga ada ya. Nah, selain itu ada juga di peraturan Mendiknas nomor 16 tahun 2007 pasal 1 ayat 1. Ini sama seperti tadi isinya. Ada kualifikasi akademik dan ada kompetensinya. Kualifikasi akademiknya minimal S1 dan 4 kompetensinya seperti yang tadi dijelaskan. Ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi kepribadian, dan ada kompetensi sosial profesional. Pedagogik itu apa sih? Pedagogik itu pengelolaan kelas ya. Nah, pengelolaan kelas itu banyak banget. Jadi paham kurikulum, kemudian paham karakter siswa, kemudian menguasai teori-teori pendidikan. Jadi ini pedagogik itu lebih ke pendidikannya. Jadi kita bisa memahami teori-teori dan praktik tentang kependidikan. Seperti misalnya bagaimana kita membedakan cara mengajar siswa yang anak-anak dan ketika suatu saat mungkin kita punya peserta didik yang orang dewasa. Itu juga harus dibedakan ya, ada pembelajaran orang dewasa. Mungkin di sini juga kita dibekali, untuk kompetensi pedagogik ini kita sudah dibekali dengan psikologi perkembangan, psikologi kependidikan, kemudian teori-teori pembelajaran, strategi belajar dan prinsip pengajaran, dan lain-lain, banyak banget. Nah, ini adalah kompetensi pedagogik yang harus teman-teman kuasai. Kemudian yang kedua, kompetensi kepribadian. Jadi kalau kepribadian ini bagaimana kita bertindak dan bersikap ya. Ini menunjukkan sikap atau tindakan kita. Harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Hati-hati ya, norma bisa agama, bisa kesusilaan, bisa kesopanan, dan lain-lain. Ini harus didasarkan dengan kode etik. Kode etik guru, jadi nggak boleh melanggar ya. Ini kompetensi kepribadian. Dan yang ketiga ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial itu bagaimana kita berinteraksi ya, interaksi sosial. Interaksi dalam hal ini kalau kita sebagai guru bisa interaksi guru ke siswa, guru dengan teman sejawat sesama guru, guru dengan pimpinan, atau guru dengan masyarakat, dalam hal ini wali murid gitu ya, komite sekolah dan lain-lain. Ini adalah kompetensi sosial yang perlu dimiliki oleh guru sehingga bisa membangun suatu kolaborasi yang bagus, yang cantik antar semua sistem pendukung di sekolah. Dan yang terakhir ada kompetensi profesional. Nah, kalau kompetensi profesional ini cakupannya adalah materi atau struktur konsep. Nah, jadi materi ajar gitu ya, materi struktur konsep. Juga ditambah dengan penguasaan IT. Itu juga masuk ke profesional karena seorang profesional itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau ada perubahan-perubahan teknologi tetap bisa mengikuti. Jadi dikembangkan terus-menerus gitu ya. Ini 4 kompetensi yang benar-benar harus kita siapkan sebagai tenaga atau profesi pendidik. Ada lagi nih, masih dasar hukumnya dan isinya juga sama. Di PP ya, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 92, Pasal 9 ayat 1. Ini sama nih, sehat jasmani rohani, kemudian tidak ada kelainan mental, punya kepribadian yang baik, meliputi beriman, bertakwa, dan jangan lupa sebagai seorang guru kita harus
berkepribadian Pancasila, karena kita nantinya akan mengajarkan dan mendidik anak-anak supaya mereka berjiwa Pancasila. Ini teman-teman tentang profesi atau dasar konsep dari profesi kependidikan. Jadi asal usulnya kok ada profesi kependidikan itu kenapa, dan legal formal dari profesi ini di Indonesia. Oke, demikian teman-teman untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Semoga manfaat dan cukup jelas. Teman-teman juga bisa tambahkan pengetahuan-pengetahuan dari browsing atau berselancar mencari informasi untuk melengkapi ya. Selamat belajar, selamat menggali ide, dan semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.